Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, maghfirah dan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat teriring salam kita curahkan, kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, saya muliakan guru kita tercinta Al-Mukarramah Ibu Jamilah SPD dan kawan-kawanku yang berbahagia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, iman itu bagaikan bangunan kita. Nah, sholat itu bagaikan tiangnya. Maka bangunan itu tanpa tiang adalah roboh. Nah, seperti iman kita tanpa sholat ialah rapuh dari godaan syaitan seperti amarah, hawa nafsu dan godaan-godaan lainnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, bertambah 1 tahun, berlalu 1 tahun, maka kita akan mendekati dengan kematian. Sebenarnya Allah tidak memperdulikan kita berapa lama usia kita, berapa banyak umur kita. Yang Allah tanya ialah, dan Allah memperdulikan ialah apa yang kita manfaatkan di dalam usia kita. Apakah berbuat baik, apakah berbuat buruk. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala berargumentasi atau membandingkan manusia di dalam kitab surah atau di dalam kitab Nasihatul Ibad pada makalah yang ke-26 yang berbunyi, ada 4 perkara nanti Allah Subhanahu wa taala berargumentasi atau membandingkan manusia yang meninggalkan ibadah pada hari kiamat kelak nanti. Pertama, manusia yang meninggalkan sholat dalam keadaan kondisi kaya raya. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala membandingkan atau bertanya kepada manusia nanti di hari kiamat kelak, mengapa manusia itu meninggalkan sholat pada saat kondisi kaya raya, dan Allah Subhanahu wa taala membandingkan manusia itu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kondisinya pada saat kaya raya, dan Nabi Sulaiman itu tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengapa manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi budak atau pekerja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berargumentasi atau membandingkan itu dengan Nabi Musa alaihi salam yang berada di bawah kerajaan atau kuasaan Raja Mesir. Yang pada saat itu juga Nabi Musa alaihi salam tidak pernah meninggalkan ibadah dalam kondisi menjadi budak atau menjadi pekerja, ya Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membandingkan manusia mengapa meninggalkan sholat dengan Nabi Ayyub alaihissalam pada saat kondisi sakit. Padahal Nabi Ayyub alaihissalam itu adalah nabi yang paling sakit, atau Allah menguji dengan kesakitan itu untuk beliau. Dan mengapa manusia meninggalkan sholat atau ibadah
dalam kondisi sakit. Padahal Nabi Ayub alaihissalam paling parah sakitnya dan berkepanjangan. Yang keempat, mengapa manusia meninggalkan ibadah termasuk sholat dalam keadaan fakir miskin? Nah, Allah Subhanahu wa taala membandingkan itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu juga Nabi Isa alaihissalam ialah orang yang paling fakir di dunia. Namun dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya rumah, ya, tidak punya rumah. Baju hanya gonta-ganti saja, yang satu dicuci, yang satu dipakai, satu dicuci, yang satu pakai. Ya, begitupun demikian orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi yang sempurna ini, yang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat panjang umur. Nah, apakah tidak malu kita meninggalkan sholat padahal sudah dikasih nikmat yang lebih banyak, yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabda Rasul yang bunyinya an umurihi fi maafna, yang artinya umur engkau apa yang kamu lakukan. Nah, yang dijelaskan dalam sabda Rasul itu ialah apa yang engkau lakukan, apa yang engkau manfaatkan di dalam umur itu. Nah, nanti sebelum tergesernya umat Islam di dunia ke neraka maupun ke surga, nah itu ditanya tuh, ya kan, sebelum dihisap amal perbuatannya. Mau 60, 70, 100, bahkan 1000, Allah tidak tanya itu berapa usia kita. Namun Allah tanya apa yang engkau lakukan, apa yang engkau manfaatkan di dalam usia itu, ya. Nah, nanti jangan tinggalkanlah sholat. Maka saya sampaikan kepada hadirin, jangan pernah tinggalkan sholat, maupun dalam kondisi sedang dosa besar atau sebanyak apapun dosa dan segede apapun dosa, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan hati kita untuk menyambungkan tali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Maka sholat itu terjaga, ya masih ada harapan untuk datang ampunan kepada Allah, dari Allah, ya kan. Nah, jika sholat itu tidak terjaga atau tidak beres, ya wallahu alam, nauzubillah min zalik, tidak bisa dipikirkan itu. Ada salah seorang sahabat ditanya, berapa usia engkau? Nah, sahabat pun menjawab, saya masih berumur 10 tahun. Lantas, mengapa 10 tahun? Padahal orang itu sudah tua, sudah berada di sekitar 50, 40, 60. Ya, namun sahabat itu menjawab, saya berusia 10 tahun sebelum datangnya Islam. Dan 10 tahun itu saya isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana umat muslim, umat hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengerjakan sholat. Nauzubillah min zalik. Maka saya sampaikan kepada hadirin juga sekalian, apabila sholat itu menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo semangat untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah kita berharap ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari neraka hingga ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.